Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan limit yang merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 4 hal. Yang pertama adalah tentang teorema utama limit, kemudian teorema substitusi, kemudian teorema apit, dan limit fungsi trigonometri. Yang nantinya juga akan dibahas tentang teorema khusus fungsi trigonometri. Yang pertama adalah teorema utama limit, ya. Jadi ada kurang lebih 8 teorema yang harus kita pahami. Yang pertama adalah ketika limit dari suatu bilangan konstanta itu adalah hasilnya adalah konstanta. Ini teorema yang pertama. Teorema yang kedua itu limit x, di mana x itu dekat dengan c, itu x sama dengan c atau hasilnya adalah c. Kemudian yang kedua, limit ini maksudnya adalah, ya, jika suatu fungsi itu merupakan perkalian dari konstanta dan fungsi fx, maka boleh kita cari dulu, kita kalikan dulu, kemudian kita cari limitnya. Atau kita tarik konstantanya ke depan, ya, kita tarik konstantanya ke depan, kemudian kita cari limit fungsi fx, kemudian hasil dari limit tersebut kemudian kita kali dengan konstanta. Untuk bagian yang keempat, maksudnya adalah seperti ini. Jika kita ingin mencari limit dari suatu fungsi, misalkan ada 2 fungsi di situ, maka boleh kita jumlahkan dulu fungsi-fungsi tersebut, kemudian kita cari limitnya, atau kita cari limitnya dulu, kemudian dijumlahkan. Begitu juga untuk pengurangan. Kemudian yang kelima, ini perkalian, kurang lebih sama dengan poin yang keempat. Ini maksudnya apa? Oh, boleh juga fungsinya dikalikan terlebih dahulu, kemudian kita cari limitnya, atau kita cari dulu limitnya masing-masing, kemudian nanti hasil dari limit itu kita kemudian kalikan. Di bagian yang keenam juga seperti itu, ya. Ini konteksnya adalah pembagian. Sama juga dengan poin yang ketujuh, ini pangkat n, artinya fungsinya itu boleh kita pangkatkan dulu, kemudian kita cari limitnya, atau kita cari limit fungsinya dulu, kemudian nanti di akhir baru kita pangkatkan. Sama juga dengan akar seperti itu. Nah, untuk penerapannya bagaimana? Jadi nantinya, untuk menyelesaikan soal terkait dengan limit, kita menuliskan. Oh, ini pakai aturan nomor berapa? Nomor 1 kah, 2 kah, 3, dan seterusnya. Khusus yang bagian keempat ini, kita bisa menuliskan seperti ini. Berarti kalau misalkan ada soal yang melibatkan teorema limit bagian 4, misalkan penjumlahan, maka kita boleh tulis misalkan 4 titik A untuk penjumlahan. Kemudian untuk pengurangan 4 titik B. Ya, gitu. Sebagai contoh misalkan seperti ini. Ini contoh yang pertama, kita mencari limit dari 2x tambah 1, di mana x itu dekat dengan 1. Maka kita menerapkan. Jadi kita tidak langsung ke sini, ya, tidak langsung ke sini, tetapi kita menerapkan aturan utama pada limit atau teorema utama pada limit. Aturan yang digunakan di sini itu adalah teorema nomor 4A atau penjumlahan. Oke. Kemudian dari sini ke sini itu menggunakan teorema. Nah, tadi yang nilai konstanta kita tarik ke depan. Berarti ini adalah teorema yang nomor 3. Ini tetap dari sini ke sini, ya. Ke sini. Berarti kita menggunakan teorema yang kedua. Nah, kalau yang ini ke sini itu menggunakan teorema yang pertama. Hasil akhirnya adalah 3. Untuk kasus yang kedua, ini adalah pembagian, ya. Jadi pembagian, limit fungsi pembagian, maka kita menggunakan teorema yang nomor ke-6, ya. Jadi ini kita menggunakan bagian yang ke-6. Kemudian yang ini, ya, yang ini dari sini, ya, dari sini ke sini itu kita menggunakan teorema yang ke-8 tadi.
Ini juga, dan seterusnya silakan Anda lanjutkan secara mandiri dengan catatan setiap stepnya harus dituliskan. Oh, dia menggunakan teorema utama nomor berapa. Seperti itu. Baik, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu terkait dengan teorema substitusi. Jadi, teorema ini sebenarnya teorema yang digunakan atau dasar yang digunakan ketika di sekolah menengah. Ya, misalkan kita mencari limit x, ya, limit x di mana x itu dekat dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Maka teorema inilah yang digunakan. Bunyi teoremanya adalah seperti ini. Jika f itu suatu fungsi polinom dan atau ya, fungsi polinom atau fungsi rasional. Nah, fungsi polinom seperti ini. Ini fungsi polinom, kemudian ini fungsi rasional. Dengan catatan, kalau fungsi rasional berarti ini tidak boleh 0. Nah, katanya jika suatu fungsi itu fungsi polinom atau fungsi rasional, maka limit fx di mana x itu dekat dengan c itu sama dengan fc. Artinya bahwa kita hanya memasukkan c ke dalam fungsi ini. Dengan catatan fc-nya itu terdefinisi, karena beberapa kasus, ya, khususnya untuk yang rasional itu tidak terdefinisi ketika fc. Artinya kita akan memperoleh pembagi 0. Contoh penerapan teorema substitusi. Ini kita punya fungsi yang pertama seperti ini. Berarti dengan menggunakan teorema tadi kita memasukkan 1 ke dalam fungsi ini. Ya, maka ini menjadi 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 1, ini 1 tambah 1, hasilnya adalah 3 per 2. Ini tidak susah, karena memang fungsi ini terdefinisi pada C sama dengan 1, atau X sama dengan 1. Berbeda dengan ini tidak terdefinisi pada X sama dengan 1. Kenapa? 1 kurang 1 hasilnya adalah 0, yang menyebabkan kalau pembagi 0 itu tidak boleh, karena dia menjadi tidak terdefinisi. Sehingga ini kita faktorkan terlebih dahulu, sehingga kita peroleh seperti ini. Ini boleh dilakukan, cancel ini boleh dilakukan, karena kenapa? Ini itu bukan sama dengan 1, tetapi dekat dengan 1. Sehingga sisa limit x tambah 1, di mana x dekat dengan 1. Ini sudah terdefinisi pada X sama dengan 1. Ya, karena kalau kita substitusi atau masukkan ini 1 ke dalam sini, itu tidak mungkin kita menghasilkan suatu yang tak terdefinisi, tetapi pasti terdefinisi. Ini kita masukkan menjadi 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. Selanjutnya kita masuk pada teorema Apit. Bunyi teoremanya adalah, misalkan atau andaikan kita punya fungsi f, g, h. Ya, fungsi-fungsi tersebut memenuhi ini. Bahwa gx itu berada di antara fx dan hx. Sebagai contoh misalkan gini. Ini misalkan saya, konteksnya dalam kehidupan kita, misalkan saya berada di suatu titik, maju kena, mundur kena. Artinya berarti kita tidak bisa lari kemana-mana, ya, karena kita sudah diapit oleh kondisi yang mengharuskan kita sesuai dengan kondisi di depan kita atau di belakang kita. Nah, konteks dari teorema itu, teorema Apit ini ya seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan kita sudah mendapatkan limit dari fx itu sama dengan L, yang ini, dan limit dari hx itu sama dengan L, maka yang ini itu juga sama dengan L. Jadi ketika ini limitnya dicari, ini limit fx-nya sama dengan L, di sini sama dengan L, maka ini juga tidak bisa lari lagi. Dia pasti sama dengan L. Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya grafik seperti ini. Misalkan ini adalah
fungsi F, kemudian ini kita punya fungsi H, maka fungsi G itu pasti berada di sini. Nah, ya, ketika ini misalkan dia dekat dengan 0, ini dekat dengan 0, ini ketika ini hasilnya sama dengan H, misalkan di sini juga sama dengan H besar, maka otomatis di sini juga harus H besar. Contoh penerapannya misalkan seperti ini. Kita punya sin seper X itu berada di antara 1, min 1, dan 1. Kedua ruasnya kita kali dengan X, maka hasilnya seperti ini. Ketika ini kita cari limitnya, berarti ini limit X, limit min X, X dekat dengan 0, pasti hasilnya adalah 0. Ini juga hasilnya dengan 0, maka yang ini juga hasilnya harus 0. Dan teorema Apit ini akan kita gunakan juga di dalam membuktikan limit T menuju, limit sin T per T, di mana T menuju 0 itu sama dengan 1. Kita akan menggunakan teorema Apit ini untuk menyelesaikan atau membuktikan pernyataan tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk pada teorema limit fungsi trigonometri. Teoremanya seperti ini, ya, mirip dengan teorema substitusi tadi. Ketika limit sin, ya, limit sin X, ya, di mana X itu menuju T, ya, maka ini sama dengan sin T, ya, dan seterusnya. Sebagai contoh misalkan ini, kita mencari limit X cos X, di mana X itu dekat dengan 0. Maka ini kita masukkan, berarti ini limit 0 ya 0, kemudian cos 0 itu sama dengan 1, 0 kali 1 hasilnya adalah 0. Secara sederhana seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teorema limit trigonometri khusus. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kita akan coba buktikan dengan menggunakan teorema Apit. Silakan Anda kerjakan sebagai tugas. Nah, untuk memahami ini, Anda boleh baca buku trigonometri atau buku kalkulus. Ya, buku kalkulusnya. Ini dia menggunakan nanti dengan bantuan grafik, ya. Dengan bantuan grafik, lingkaran, dan lain sebagainya. Kemudian nanti Anda tinggal membandingkan antara luasan yang 1, 2, dan 3. Kemudian Anda menggunakan teorema Apit sehingga Anda bisa memperoleh bahwa limit sin T per T, T dekat dengan 0 itu sama dengan 1. Sebagai tugasnya, jadi selain yang tadi, yang 2 tadi, tugas yang lainnya adalah Anda buat 2 contoh soal yang memuat semua teorema utama limit. Jadi, ada satu contoh soal nih. Ada satu contoh soal, tetapi di dalam contoh soal itu, dari poin 1 sampai poin 8 itu dimuat di dalamnya. Silakan Anda buat. Jangan ada yang sama satu dengan yang lain. Jadi, silakan Anda berkreasi 2 contoh soal yang memuat semua teorema utama limit. Bukan, misalkan, satu contoh untuk teorema yang bagian pertama, bagian kedua, tidak seperti itu. Tetapi saya ingin dalam satu soal itu sudah memuat semuanya. Kemudian selanjutnya, tugas selanjutnya adalah kerjakan latihan 1.3 dan 1.4. Nomornya adalah ini, ya. Ini 21 dan 22, kemudian ini 1 dan 4 untuk kalkulus edisi ke-9. Saya kira demikian untuk penjelasan kita atau pembahasan kita terkait dengan limit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.